belajar, kita coba kalian lihat dulu apakah ada sampah di bawah kalian. Silakan dipungut dan dibuang keluar ya. Kita mulai dulu dengan berdoa ya. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini, untuk lebih barokahnya, marilah kita sama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Saya Putri Ayu. Ina Maharani. Oke, semuanya hadir. Alhamdulillah ya. Oke, semangat belajar hari ini. Kita awali dengan menyanyikan salah satu lagu nasional ya. Ya. Indonesia tanah airku, hiduplah Indonesia Raya. Ada yang masih ingat pelajaran materi minggu yang lalu? Masih. Pada minggu yang lalu kalian belajar materi tentang apa? Oke, coba silakan. Apa yang dipelajari minggu yang lalu? Pokok-pokok anekdot, perbedaan anekdot dengan rumor, pesan tersirat dalam anekdot, sama kritik dalam anekdot. Oke, baik. Tepuk tangan untuk Juliana. Baik, minggu yang lalu kalian belajar mengenai pokok-pokok anekdot ya. Kemudian pada hari ini kalian belajar mengenai struktur dan kebahasaan anekdot. Nah, bisa kalian lihat di slide depan ya. Dengan KD 3.6 mengenai menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks anekdot. Baik, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah dua ya. Yang pertama itu hari ini Ibu Guru juga akan melakukan penilaian seperti minggu yang lalu. Ada 3 tahapan yang Ibu Guru nilai ya. Yang pertama, Ibu Guru menilai sikap kalian. Harapannya Ibu Guru kalian benar-benar serius mengikuti pelajaran pada hari ini. Siap ya? Siap. Oke, baik. Nah, materi anekdot ini sangat banyak manfaatnya dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Kalian punya ide, opini, atau kalian ingin mengkritik suatu masalah mungkin ya, atau mengkritik publik figur, misalnya politikus ya, atau mengkritik pemerintah, kalian tidak perlu lagi dengan cara kekerasan, tapi kalian bisa melakukannya, menyampaikan kritik atau sindiran kalian dengan cara yang santun ya, atau bahkan dengan cara yang lucu melalui teks anekdot ya. Jadi banyak sekali manfaatnya. Dan kalian juga bisa membuat teks anekdot dalam berbagai bentuk. Bisa dalam bentuk gambar ya, kemudian dalam bentuk video pendek, bisa berbentuk stand up komedi juga, atau bisa berbentuk teks tulisan ya. Jadi bebas, kalian boleh menulis atau membuat teks anekdot dalam bentuk apa saja ya. Oke, baik. Minggu yang lalu Ibu Guru sudah menyuruh kalian untuk membaca buku elektroniknya ya, mengenai struktur dan kebahasaan teks anekdot. Kalian sudah baca? Sudah. Oke, baik. Berarti kalian sudah ada gambaran mengenai struktur dan kebahasaannya ya. Ya. Baik. Coba sekarang kalian perhatikan video berikut ya. Semuanya, kepada saudara korban dipersilahkan menceritakan kronologi kejadiannya. Oh iya, jadi gini. Sekarang video yang tadi ya, sudah dilihat. Kira-kira video tadi berisi tentang apa? Siapa yang bisa angkat tangannya coba? Saya Oke, baik, silakan. sindiran koruptor seharusnya hukumannya lebih dari hukuman yang kecil. Oke, baik. Tepuk tangan dulu untuk teman saya. Ada yang berpendapat lain lagi? Saya Bu.
Oke, silakan. Video tersebut mengandung tentang sindiran kepada penghukum penegak, di mana untuk memberikan hukumannya tidak adil karena pada saat itu sang pencuri itu cuma mencuri hanya beberapa uang saja. Kita berikan aplaus untuk kalian. Yang tadi kalian tonton itu bentuk anekdot dalam bentuk video ya. Dan sekarang karena kalian akan belajar mengenai kaidah kebahasaan dan strukturnya, ibu guru kasih contoh dalam bentuk teksnya ya. Silakan kalian perhatikan slide berikut. Nah, coba silakan dicermati, dibaca dulu. Karena kalian sudah interaksi di rumah secara mandiri mengenai struktur dan kebahasaannya, sudah dibaca buku elektroniknya. Kalau kalian perhatikan teks ini, kira-kira kalau dilihat dari segi strukturnya, ada yang mau bisa menjelaskan? Oke, silahkan Ida. Di mana kita bisa lihat dari teks tersebut, dari strukturnya saja sudah ada pendahuluan, dialog ataupun percakapannya. Oke, baik. Kita berikan tepuk tangan untuk Ida. Bagaimana bentuk kebahasaannya? Ada yang bisa menjelaskan? Dari segi kebahasaan, kita bisa lihat teks tersebut mengandung kalimat lucu, kalimat perintah, dan kalimat yang mengandung peristiwa masa lalu. Oke, baik. Kita tepuk tangan dulu. Kemudian nanti semua pendapat kalian simpulkan. Setelah itu kalian presentasikan di depannya. Kalau ada yang kurang jelas, bisa bertanya langsung ke guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kelompok 1 akan menjelaskan hasil studi tentang struktur dan analisis kebahasaan teks anekdot. Strukturnya yaitu terdiri atas abstrak yang berisi tentang ada seorang laki-laki yang masuk ke bank dan maksud mungkin dari presentasi kami ada yang mau bertanya? Silakan. Apa bentuk teks anekdot? Apakah narasi atau dialog? Baik, hanya ini hasil presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan menyampaikan alias mempresentasikan hasil presentasi kami mengenai hasil struktur dan kebahasaan teks anekdot. Ada analis dari strukturnya. Di sini saya mau bertanya mengenai misalkan nih, kan struktur anekdot itu terdiri dari akta, perintah, sintesis, reaksi, dan koda. Misalkan nih dari strukturnya itu tidak lengkap, apakah bisa dinyatakan sebagai teks anekdot atau tidak? Pendapat kami tidak termasuk karena teks saja. Apakah ada yang mau berpendapat? Saya Bu. Menurut kami termasuk teks anekdot walaupun strukturnya tidak lengkap tetapi bentuknya bukan teks. Misalkan berbentuk meme atau gambar. Terima kasih atas pendapatnya dari kelompok 1. Baiklah, ada lagi yang mau bertanya?
rasi dan koda. Oke, untuk analisis kebahasaannya siapa yang bisa menyimpulkan? Dari unsur kebahasaannya, yang pertama kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu, yang kedua kalimat retoris, yang ketiga penggunaan konjungsi yang menyatakan hubungan waktu, yang Lebih ketiga baik Ibu tambahkan dari kesimpulan dari teman-teman kalian ya. Mengenai struktur bisa kalian, siapa yang bisa menjelaskan hari ini kita belajar tentang apa saja? Saya, Bu. Oke, silahkan. Struktur teks anekdot dan kebahasaan teks anekdot. Oke, betul. Jadi hari ini kita belajar mengenai struktur dan kebahasaan teks anekdot. Struktur anekdot terdiri dari apa saja? Siapa yang bisa? Ya. Yang pertama abstrak, orientasi, krisis, reaksi dan koda. Oke, tepuk tangan teman kalian. Oke, mengenai kebahasaannya, coba siapa yang menyebutkan unsur-unsur kebahasaan dalam teks anekdot? Saya, Bu. Oke, silahkan. Yang pertama kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu, yang kedua kalimat retoris, yang ketiga penggunaan konjungsi yang menyatakan hubungan waktu, yang keempat penggunaan kata kerja aksi, yang kelima penggunaan kalimat perintah, dan keenam penggunaan kalimat seru. Oke, tepuk tangan teman-teman. Oke, jadi kalian hari ini belajar mengenai struktur dan kebahasaan teks anekdot. Ya. Baik, jadi untuk mengakhiri belajar kita hari ini, Ibu Guru akan kasih kalian lembar evaluasi berisi pilihan ganda. Kalian kerjakan selama 10 menit ya. Dikerjakan ini pilihan ganda bilang. Tentukan lembar jawabannya beserta KPD-nya ya. Ya. Oke, tentukan di depan. Ini pembelajaran kita anak-anakku untuk minggu depan kita masih membahas mengenai materi anekdot. Minggu depan kalian akan belajar bagaimana menyusun anekdot ya. Silahkan kalian buka buku elektroniknya dibaca, tunjuk bagaimana menyusun teks anekdot. Itu akan kita pelajari minggu depan. Ada yang ingin bertanya? Oke, baik. Supaya pembelajaran kita hari ini mendapatkan berkah, kita tutup dengan sama-sama membaca doa ya.